Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Net30 akan mempresentasikan hasil final project proyek keamanan aset informasi. Dari hasil gacha kemarin, kami mendapat tema dari modul 4, yaitu network scanning dan enumeration. Dan judul yang kami ambil adalah simulasi network scanning dan enumeration pada Ubuntu server dengan mitigasi keamanan. Next. Oke, dalam tim ini akan dibagi dua tim, yaitu sebagai attacker dan defender ya. Pertama, saya sebagai dokumenter, yaitu Muhammad Delvin Farhan Akbar dengan NPM Y1G025001. Perkenalkan, nama saya Ieda Aisyah Wibowo dengan NPM D1F023049 sebagai penyerang atau blue team. Saya Muhammad Rizar dengan NPM G1F023069 juga sebagai attacker. Saya Nisa Rizky Maulida dengan NPM G1F023047 sebagai defender. Saya Sauki Wanda dengan NPM G1F023053 sebagai defender. Oke, jadi network scanning dan enumeration itu adalah proses mengidentifikasi host, port, layanan, dan informasi sistem dalam jaringan untuk menemukan kerentanan potensial. Relevansinya dalam dunia cyber, scanning tanpa izin itu bisa digunakan untuk menyerang, untuk eksploitasi seperti enumerasi pengguna atau banner layanan yang bocor. Simulasi ini dilakukan dalam lingkungan offline, nanti untuk belajar tanpa risiko. Ya, tujuan kami itu untuk mensimulasikan serangan scanning dan enumeration untuk mengidentifikasi kerentanan dan kemudian menerapkan mitigasinya untuk memperbaiki sistem tersebut. Tujuan pertama itu untuk memahami langkah-langkah penetrasi menggunakan tools Kali Linux, lalu menerapkan langkah keamanannya di Ubuntu server untuk menutup celah, lalu membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dari mitigasi. Dan tujuan dari simulasi ini adalah untuk melatih peran tim, yaitu red team sebagai penyerangnya dan blue team sebagai defender. Skenario yang akan kita jalankan pertama yaitu kita akan menggunakan Kali Linux sebagai mesin penyerangnya yang digunakan oleh blue team dan Ubuntu server sebagai target rentannya. Lalu dengan menggunakan tools seperti Nmap, GNU for Linux, dan Nikto. Pertama, kita akan membuat celah keamanan dulu, yaitu portnya dibuka tanpa firewall, pinter layanannya dibocorin, dan akses anonim FTP dengan numerasi pengguna yang mudah. Kita mulai dari fase persiapan. Saya berikan ke tim defender. Oke, mungkin kita akan masuk ke fase persiapan. Itu pertama kita setup dulu FM-nya. Kita coba IPA untuk melihat IP-nya. Di situ terlihat IP-nya 192.160.56.102. Kemudian kali kita coba tes ping ke IP. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba untuk install layanannya. Ini ada 3 layanan. Yang pertama itu sudo apt install. Karena sudah di itu kita update dan install Open SSH servernya. Ada SSH server, FS, FTPD, dan Apache 2. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Jadi tadi ada Open SSH server itu untuk mengaktifkan layanan SSH-nya.
dan FSTPD itu untuk mengaktifkan layanan FTP-nya atau file transfernya, dan Apache 2 tadi untuk mengaktifkan web servernya atau HTTP-nya. Jadi ketiganya ini juga dianggap layanan rawan karena sering menjadi target serangan. Terus selanjutnya kita masuk ke sudo sistem CTL, kita enable SSH-nya. Jadi kita sudo sistem CTL kita enable kan layanannya tadi untuk biar dia aktif. Oke, mungkin bisa lanjut ke Anissa. Baik, selanjutnya itu kami akan mensimulasikan konfigurasi server yang sengaja kami buat rentan terlebih dahulu, supaya nanti kita bisa eksploitasi dan kita analisis resikonya. Jadi langkah pertama itu kita ubah konfigurasi SSH-nya terlebih dahulu dengan sudo nano /etc/ssh/sshd config. Kita enter. Dan pada bagian permit login itu kita ubah jadi yes. Ya. Kita ubah jadi yes. Jadi ini tandanya itu user root nanti itu boleh langsung login lewat SSH. Kita oke, lanjut. Langkah kedua itu kita akan ubah konfigurasi FTP-nya dengan sudo nano /etc/vsftpd.conf. Kita ubah pada bagian anonymous enable-nya itu kita yes kan. Jadi nanti itu siapapun bisa login ke FTP sebagai anonymous tanpa username dan password yang resmi. Lalu langkah ketiga itu kita tambahkan sudo user add test user dan sudo passwd test user. Jadi nanti di sini nih kita akan membuat user baru bernama test user dan langsung diikuti dengan pengaturan password untuk test user tersebut. Kita buat password dan lalu selanjutnya itu kita akan cek port dengan netstat min twln, di mana ini untuk menunjukkan pintu-pintu jaringan mana saja yang bisa diakses dari luar. Di sini bisa dilihat ada port 22, 21 dan 80 yang sudah terbuka. Kemudian lanjut ke tim penyerang. Baik, selanjutnya pada fase penetrasi kita mengecek dulu ping targetnya apakah sudah aktif atau belum dengan cara ping C4, count 4, IP-nya 192.168.56.102. Sudah terlihat target sudah aktif. Lalu selanjutnya kita mendeteksi port apa saja yang terbuka atau open dengan cara nmap min ss min p min IP. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat outputnya yaitu FTP-nya open, SSH open, HTTP open, PCP 212280 open semua. Selanjutnya kita melihat versi dari target gunakan dan OS yang digunakan dengan cara menggunakan nmap min sv min o IP 192.168.56.102. Hasilnya akan
memperlihatkan, nah hasilnya akan memperlihatkan versi Ubuntu, versi VSTPD, dan OS yang digunakan yaitu Linux kernel. Oke, mungkin lanjut ke Baik, saya. selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yeda. Oke, lanjut ke saya yang dimana ini selanjutnya akan mengecek Anonymous FTP dengan Nmap. Yang dimana ini perintahnya adalah Nmap sebentar. Nmap min script FTP strip anon dengan IP tujuannya adalah 168.56 IP Ubuntu 102. Nah, jadi di sini tuh kita kan belum masih rentan ya ini ya sistemnya. Jadi sebelum mitigasi itu melakukan scanning dulu untuk mengecek apakah FTP ini itu mengizinkan login anonimus gitu. Jadi script FTP anon ini akan menampilkan apakah FTP itu menerima login tanpa password. Nah, di sini kan port 21-nya terbuka gitu. Nah, jadi ini masih menerima anonimus gitu ya. Oke, mungkin lanjut ke FTP 192.168.56.102. Oke, ini untuk ininya kita masukkan nama Ubuntu kita yaitu fbox user dan passwordnya juga. Nah, di sini kita perintah ls yang dimana ini tuh untuk melihat isi foldernya gitu. Nah, jadi karena anonimusnya loginnya terbuka gitu kan, jadi kita masuk ke layanan FTP-nya. Nah, setelah masuk baru kita bisa lihat dengan menggunakan ls gitu. Oke, lanjut ke enumerasi usernya gitu. Untuk perintahnya ini kita ctrz dulu. Ini enum 4 Linux min u dengan IP Ubuntu tadi 56.102. Nah, ini terlihat, ini bisa dilihat banyak sekali. Jadi ini kita lihatnya itu apakah username bisa diambil tanpa autentikasi. Ini kan bisa non username, ada administrator, guest, dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini bisa dilihat gitu kan, daftar usernya tuh muncul. Selanjutnya kita akan men-scan web server kita dengan Nikto. Jadi perintahnya Nikto minha http // dengan IP Ubuntu tadi 192.168.56.102. Nah, jadi gini kita mengecek untuk menemukan file yang sensitif gitu. Nah, jadi kayak direktori terbukanya juga versi server yang rentannya tuh apa. Seperti ini kan ada target IP-nya, target hostname, port, start time itu terlihat semua di sini. Jadi ini sebelum mitigasi itu ada direktori yang terbuka gitu. Nah, seperti ada php info.php juga gitu dan versi Apache-nya apa. Mungkin untuk penetrasi sebelum mitigasi itu saja. Kita lanjut ke mitigasinya. Oke, selanjutnya itu fase mitigasi. Pertama, kita akan aktifkan firewall UEFI-nya untuk membatasi port. Jadi pertama kita install dulu dengan sudo apt install UEFI. Sesudah kita install, kita akan aktifkan firewall-nya dengan sudo UEFI enable. UEFI-nya sudah aktif dan mulai memfilter koneksi masuk keluar. Selanjutnya kita akan membatasi blok FTP-nya yaitu dengan sudo UEFI deny 21/tcp. Jadi semua koneksi menuju port 21 itu akan ditolak. Selanjutnya itu blok untuk HTTP dengan komen itu sudo UEFI deny 80 TCP. Diakses ke web server Apache pada port 80 itu akan diblokir dari semua IP. Terus kita ke SSH
terbatas untuk IP. Jadi komennya itu sudo ufw allow from IP-nya 192.168.56.100 102 ya. 102. Bentar, maaf. To any port 22. Jadi hanya IP tersebut yang diizinkan untuk masuk ke port 22. IP lain akan ditolak. Selanjutnya kita cek status firewall-nya dengan sudo ufw status. Jadi terlihat di sana itu untuk port FTP, HTTP dan SSH-nya itu deny dan SSH-nya itu terbatas oleh IP. Hanya IP tertentu yang bisa. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, selanjutnya itu kita akan memperketat SSH-nya. Lalu kita buka aja file konfigurasinya dengan sudo nano /etc/ssh/sshd config. Lalu pada bagian permit loginnya itu, permit root loginnya kita ubah ke no, agar root nanti itu tidak bisa login langsung lagi. Dan pada bagian bannernya itu, pada bagian bannernya kita nonkan, pada banner nonnya kita aktifkan. Itu untuk menyembunyikan informasi servernya. Jadi langkah ini itu untuk mempersempit peluang brute force itu, mengurangi informasi yang bisa dikumpulkan oleh attacker. Selanjutnya itu kita akan restart SSH service-nya dengan sudo systemctl restart SSH. Di mana perintah itu untuk menerapkan perubahan yang tadi kita lakukan itu pada bagian file konfigurasi. Jadi kita restart. Selanjutnya kita verifikasi ulang status SSH-nya dengan sudo systemctl status SSH. Dengan perintah ini kita memastikan bahwa SSH-nya itu sudah berjalan dengan normal dan tidak error setelah proses perubahan. Itu sudah aktif ya untuk SSH-nya. Selanjutnya kita akan mengamankan Apache atau web servernya dengan sudo nano /etc/apache2/apache.conf dan kita set pada server tokennya itu jadi prod untuk menyembunyikan detail versi Apache kita. Pada bagian ini kita setting, kita buat ulang untuk servernya seperti yang ada di PPT. Bagian hide server information for security. Kita tambahkan server tokennya, prod, dan server signature-nya off. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi fingerprinting sehingga attacker itu nggak bakal tahu versi dari server yang sedang kita gunakan. Oke. Selanjutnya kita restart Apache-nya dengan sudo systemctl restart Apache 2. Supaya konfigurasi Apache yang baru kita tetapkan tadi akan langsung kita terapkan untuk kedepannya. Lalu kita akan mengaktifkan akses anonymous di FTP tadi dengan sudo nano /etc/vsftpd.conf. /etc/vsftpd.conf. Jadi ini untuk mengaktifkan anonymous loginnya dengan mengubah menjadi anonymous enable menjadi no. Kita ubah ke no agar tidak ada user anonymous lagi.
Oke. Selanjutnya kita restart service FTP-nya dengan sudo systemctl restart vs ftpd agar perubahan konfigurasi tadi langsung berlaku setelah kita restart. Selanjutnya kita menonaktifkan dan mendisablekan FTP yang tidak diperlukan dengan sudo systemctl stop vs ftpd dan sudo systemctl disable vs ftpd, di mana stop ini untuk menghentikan service-nya dan disable ini untuk mencegah FTP yang aktif saat sedang melakukan boot. Oke. Selanjutnya kita akan menghapus user yang beresiko dengan sudo userdel test user dan sudo rm minrf/home/test user. Jadi kita buat untuk simulasinya juga dihapus agar nggak menjadi celah keamanan untuk kedepannya. Kita verifikasi semua port dan service-nya dengan netstart min twln. Kita cek lagi. Untuk bagian portnya, bagian port 21-nya nggak ada, dan bagian port 80 dua-duanya masih tersedia. Mungkin itu aja dari Defender. Saya kembalikan ke tim penyerang. Baik, selanjutnya kita penetrasi ulang hasil dari mitigasi yang telah dilakukan oleh tim sebelah. Yang pertama kita verifikasi port yang sudah tertutup atau belum dengan menggunakan nmap min ss min pmin IP-nya. Baik, hasil dari nmap min ss min pmin-nya terlihat SSH-nya masih open, namun FTP dan HTTP-nya itu filter. Tapi karena sudah terblok, jadi tidak muncul lagi di outputnya. Dan selanjutnya adalah nmap min sv. Itu untuk ngecek banner ulang layanannya sama seperti sebelumnya. Dua satu dan 80-nya itu harusnya tetap filter, namun tidak muncul pada outputnya. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah enumeration ulangnya, yaitu nmap min script ftp min anon. Ini untuk mengecek apakah login sebagai anonymous itu berhasil atau gagal. Tampak di outputnya ya, anonymous loginnya gagal karena port FTP-nya masih filter, namun tidak muncul di outputnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ieda. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mengenumerasinya. Jadi enum 4 Linux, jadi sama perintahnya seperti yang sebelumnya, min u dengan 192.168.56, masukkan IP lagi 102. Nah, ini akan muncul dia tuh bakalan gagal di sini, jadi nggak kelihatan gitu. Nah, untuk seperti tes usernya nggak nih, kan nih can find workgroup, kemudian nih itu, jadi pastikan enumeration itu gagal. Jadi memang kalau seperti ini tuh memang betulnya gitu. Oke, lanjut kita ke webnya. Ya, kita ini kembali lagi dengan perintah yang sebelumnya, yaitu nicomin h http
titik 2 slice 192.168.56.102. Oke. Nah, ini. Tadi kan yang sebelumnya itu ada tulisan-tulisan gitu kan, seperti IP-nya berapa dan ini berapa gitu kan. Nah, jadi di sini nggak ada gitu, nggak ada tulisannya. Ini masih loading lagi, kita tunggu aja dulu. Oke, nah ini jadi udah terlihat ini tidak ada yang muncul sama sekali. Mungkin kita langsung aja ke PPT-nya juga untuk hasil dari seluruh fasenya itu. Oke, langsung ke yang ini aja nih sebagai nicknya tadi itu Minha itu awalnya itu ada target IP-nya gini-gini, ada penjelasan lainnya juga informasi lebih detail. Nah, untuk selanjutnya itu setelah kita mitigasi itu hasil fase penetrasi setelah mitigasi Nikto gagal melakukan scan karena port 80 ditutup dan banner webnya sudah tidak terlihat. Oke, bisa lanjut ke Delvin. Ya, kita lanjut bahas dari hasil analisisnya. Pertama itu hasil scanningnya itu mengungkap celah kayak firewallnya nggak aktif, terus bannernya bocor ya. Yang memungkinkan enumeration jadi mudah dan potensi eksploitasi lebih lanjut. Saya bisa pakai brute force SSH. Terus kita komparasi yang sebelum sesudahnya. Kalau mitigasinya ngurangin surface attack dari 100%, informasinya bocor jadi 0%. Kayak benar-benar tertutup. Dengan firewall sebagai pencegah utamanya. Resikonya jadi berkurang drastis sekali. Masih sebelumnya. Jadi kita simpulin MF itu efektif buat discovery, terus N for Linux atau Nikto buat enumeration-nya, dan WF sederhana buat control akses. Karena keterbatasan simulasi, kita pakainya offline, jadi nggak mencakup ancaman dunia nyata ya, kayak di DOS. Fokusnya kita ke enumeration tanpa eksploitasi penuh. Lalu langkah untuk mitigasinya, kami menggunakan aktivasi firewall untuk menghindari port yang tidak perlu dan kita allow spesifik atau kita whitelist. Lalu konfigurasi layanannya menggunakan root login SSH untuk menyembunyikan banner Apache atau FTP dan disable akses anonim serta penghapusan elemen rentan kayak stop layanan FTP, dan menghapus pengguna dummy. Teknis yang kami terapkan yaitu perintah standar seperti OV enable, edit file config, dan sistem CTL restart. Cara efektivitas mitigasinya realistis dan dapat diuji, dan sudah dapat menutup semua celah yang ditemukan. Kesimpulan dari simulasi ini, simulasinya berhasil mendemonstrasikan siklus penetrasi mitigasi dalam network scanning dan enumeration, dari identifikasi kerentanan hingga perbaikan penuh. Hasil utamanya, red team menemukan celah signifikan, lalu saat diuji ulang konfirmasi efektivitas, blue team berhasil menutupnya 100%. Ya, praktikum ini menunjukkan kalau keamanan dasar kayak firewall dan config layanan itu bisa mencegah eskalasi yang kasus. Sudah. Rekomendasi dari kami buat praktikum serupa ke depannya bisa menambahkan fase eksploitasi ringan kayak brute force. Tadi kami tidak sampai eksploitasi, jadi hanya enumeration saja. Dan untuk resmi lebih, lalu bisa menggunakan tools tambahan seperti Wireshark untuk monitoringnya. Lalu untuk keamanan nyata, bisa harus selalu mengaktifkan firewall default, terus lalu melakukan audit banner layanan secara berkala dan menggunakan VPN kalau bisa untuk jaringan sensitif. Lalu saran pengembangan bisa mengintegrasikan dengan modul lain seperti ethical hacking atau forensik, dan melatih lebih banyak skenario online dengan izin pastinya. Agar kompetensi teknis bisa menggunakan IDS kayak Snort untuk mendeteksi scanning real time. Jelaskankah? Oke, mungkin itu aja sih dari kami. Tutup aja, Pin.
Oke, sekian hasil dari simulasi kami. Simulasinya berhasil berjalan dengan lancar, 100% port tertutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Terima kasih ya Bang.